Perkenalkan, nama saya Muhammad Deswira. Saya dari Fakultas Penjinak Hewan, kelas 30. Wira, bangun le, persiapan kuliah. Dari tadi dibangunin nggak bangun-bangun. Iya, Mak. Jam berapa sih? Hah? Sudah jam 7? Aduh. Mati ya aku buru-buru. Ini le uang jajannya. Hah? Cuma 5.000. Mana cukup, Pak? Syukuri saja le. Alah, kalau kayak gini mending gak usah jajan sekalian udah malah. Udah, Wira pergi dulu. Cepat nih. Udah telat lagi. Ini kenapa motor nggak mau nyala? Apa yang salah? Skop motor sudah on. Apa sih ini masalah di motor? Stop kontak sudah on. Speedometer nyala. Apa yang salah sebenarnya ini? Walah, standarnya masih setengah tuh. Ini adalah mata kuliah ya namanya aljabar linier ya. Dan kalau misalnya Anda lihat di sini ya, kita akan bicara teori aljabar linier di sini. Berlama-lama kemudian. Oke, saya nggak tahu nih waktunya sebenarnya sudah habis ya. Saya kira kita akhiri aja di sini ya. A few moments later. Kampret. Kenapa pula aku jatuh begini? Siapa yang taruh pisang di jalan? Jalan. Sudah pulang le. Hah, pakai nanya lagi. Ini juga Wira habis jatuh dari motor karena ada yang buang kulit pisang jalan sembarangan. Astagfirullah. Le, sholat, ngaji, sudah maghrib. Malas, Mak. Kalau nggak mau berangkat ngaji, besok mama nggak kasih uang bensin. Iya deh, Mak. Para jemaah semua, yang mana kita di dalam jamaah ini ada yang namanya 4 roda berputar. Yang mana yang pertama yaitu adalah tentang ketika kita diberi nikmat oleh Allah, ya berarti kita harus bersyukur. Nah, bagaimana contohnya? Contoh yang paling mudah, ketika kita berangkat sekolah, kita pasti diberi uang saku oleh orang tua kita. Nah, berarti kita harus bersyukur, kita harus mensyukuri terhadap caranya Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Bagaimana caranya? Ya, berarti dengan cara kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah jazakillahu khairan, alhamdulillah jazakallahu khairan, atau yang lainnya. Jangan sampai kok kita di situ diberikan nikmat tapi kita tidak bisa mensyukurinya. Ya, berarti itu kita tidak bisa mempraktekkan yang namanya 4 roda berputar.
Jadi para jemaah yang nomor 2 yaitu adalah ketika kita ditimpa cobaan, diberikan cobaan oleh Allah, ya berarti kita harus bersabar. Ketika kita diberi cobaan, contoh di situ kita mau berangkat sekolah, kita mau berangkat kerja, lah kok motor kita mogok, padahal di situ sudah mepet waktunya, yaitu kan merupakan cobaan. Atau ketika kita di perjalanan menuju tempat kita bekerja atau tempat kita belajar, kalau di situ kena cobaan bukan kita bocor, ya harusnya kita bersabar. Nggak kok kalau di situ kita dikena cobaan seperti itu, contoh ban bocor, aduh malah misu-misu jangan maaf atau yang lainnya. Jadi ya supaya kita bersabar, kita harus bersabar terhadap cobaan tersebut. Yang ketiga yaitu adalah ketika kita ditimpa musibah. Musibah ini banyak sekali contohnya. Seperti kemarin ada yang namanya kebakaran, kemudian ada yang namanya banjir, atau seperti mungkin kita ditimpa musibah, mungkin kecelakaan, mungkin jatuh dari motor. Dan itu kita supaya kita bisa istirja, mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya bukan kok malah kita marah-marah, aduh seandainya tadi kok saya nggak berangkat kerja, seandainya. Nah itu tidak boleh, kita tidak boleh memperbanyak pada kalimat seandainya. Nah berarti ketika kita di situ ditimpakan musibah, ya berarti kita harus istirja, melafalkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk yang terakhir, yang roda berputar nomor 4, yaitu ketika kita diqadar salah. Kita diqadar salah, ya berarti kita harus bertaubat. Nah, mungkin di situ semua orang itu mungkin pernah melakukan kesalahan, namanya kullu bani Adam khata'. Jadi semua orang itu pasti punya kesalahannya. Nggak mungkin orang itu bersih dari dosa, itu nggak mungkin. Jadi ya ketika kita diqadar salah, mungkin kita waktu muda pernah nakal, anak laki-laki pernah nakal, atau mungkin di situ kita lupa untuk bersyukur kepada Allah atau yang lainnya, atau mungkin pernah mencuri, atau mungkin pernah mengkhianati orang tua, ya berarti kita harus bertaubat. Kita bertaubat ya ketika di situ diingatkan oleh temannya, oleh saudaranya, oleh kakak-kakaknya atau orang tuanya, ya berarti kita harus menerimanya. Bukan kok kita diingatkan malah marah-marah, ya berarti kalau ada yang mengingatkan berarti orang tersebut masih peduli dengan kita. Ya berarti kalau kita ingatkan, kita juga harus mensyukurinya. Alhamdulillah jazakallahu khairan mas, sudah diingatkan. Nah jadi itulah tentang 4 roda berputar. Yang pertama, ketika kita diberi nikmat kita harus bersyukur. Yang kedua, ketika kita diberikan, kita ditimpa musibah atau cobaan, kita harus bersabar. Yang ketiga, ketika kita ditimpa musibah berarti harus istirja. Dan yang keempat, ketika kita diqadar salah, kita mau bertaubat. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salahnya atau kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa belum pulang? Mas, saya masih tanya mas mengenai nasihat yang mas sampaikan tadi. Saya belum bisa mempraktekkan ketiga poin ini mas. Saya belum bisa bersyukur, belum bisa sabar, belum bisa kerja mas. Ini jadi saya mau bertaubat mas. Kan saya nasihat tadi tuh untuk semua orang, termasuk juga diri saya. Itu bukan untuk sampean aja, benar. Sampai tadi diqadar salah, berarti kan nomor 4 nih, diqadar salah. Nah, tapi sampai mau mentaubatinya, mau mengakuinya, terus mau bertaubat, ya berarti itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Nah, tadi kan belum bisa bersyukur, belum bisa bersabar, belum bisa beristirja, ya berarti kan diqadar salah. Nah, berarti sekarang sampai diqadar salah nomor 6, tapi mau melakukan bertaubat. Nah, sore
Menghubungkan taubat kan harus ada kafarahnya sebagai pelebur dosanya. Nah, Mas Soleh buat Mas Wira nih, besok Mas Soleh ngecor Masjid SP3 lantai 7. Di situ terkena musibah salah. Aduh, siapa yang taruh? Wira, bangun Le, dari tadi dibangun. Ini Le. Pakai nanya lagi.